sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan sayyidus syuhur, unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Beres deh Ustaz ya. Selesai kalau udah alhamdulillah rabbil alamin ya. Hadratil mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah seluruhnya dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati, yang mengundang saya ya melalui Bapak Haji Oktavianus, saya bisa hadir di sini ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Kemudian Ketua RT ataupun yang mewakilinya. Kemudian guru kita bersama Al Ustaz Haji Jainal. Sehat Ustaz ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian para tokoh, para alim ulama. Malam hari ini juga saya bertemu dengan sahabat saya nih, dosen di Unpam, Pak Jaja ya. Kemudian sahabat saya pula Ibu Haji Erlinda ya. Melalui sababiah beliau juga bisa saya hadir di sini. Para hadirin sekalian, alhamdulillah atas izin Allah, atas takdir Allah pada malam hari ini kita dihimpun di sini. Di sebuah majlis yang amat mulia, yang penuh dengan keberkahan. Pada malam hari ini kita memperingati yaitu nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang-orang yang gemar dan giat belajar Al-Quran, membaca Al-Quran atau mengaji Al-Quran, termasuk mengkaji ataupun mentadaburi Al-Quran. Tentu saja harapan kita insya Allah kelak nanti kita termasuk golongan orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran itu, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat dan menjadi penolong buat orang-orang yang membacanya. Insya Allah kita bukan saja nanti mendapatkan pertolongan pada hari kiamat, ketika kita berada di alam barzah pun, alam barzah, alam penantian, alam gelap gulita, alam pertama kali pintu akhirat. Seorang diri tidak ada yang kita bawa, hanya amal ibadah kita. Dan saat itu kita ditemani oleh sahabat kita yang namanya Al-Quran. Kita akan kaget terperangah ketika itu. Siapakah engkau gerangan yang ada di hadapanku? Aku adalah Al-Quran yang dulu engkau bawa kemanapun engkau pergi. Aku adalah Al-Quran yang setiap hari engkau baca. Aku adalah Al-Quran yang setiap kali engkau tadaburi. Al-Quran akan menolong kita nanti di alam barzah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sejahtera, semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau Al-Quran diturunkan. Pada malam hari ini kita peringati nuzulul Quran, Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di hari pembalasan nanti di mahkamah tertinggi Allah Rabbul Izzati, ketika itu orang meminta pertolongan dan tidak ada gunanya orang meminta pertolongan, saat itu kita mengharapkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, paling tidak ada dua fokus kita, ada dua perhatian kita. Pertama tentu saja terkait dengan
lintasan sejarah terjadinya turunnya Al-Quran. Dan yang kedua fokus kita nanti yaitu hikmah yang akan kita dapati dari peringatan nuzulul Quran. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalau kita tengok sejarah ke belakang itu sudah terjadi di 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, yang sampai detik ini Al-Quran tetap utuh. Tidak ada satu ayat pun yang hilang, tidak ada satu huruf pun yang hilang, karena Allah menjaganya. Ya, Allah yang menjaga Al-Quran itu. Nah, saudara hadirin, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus menandai kenabian Muhammad SAW. Ayat yang pertama tadi saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhan. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kita boleh tengok sejarah. Al-Quran diturunkan atau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi dan Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Tapi di 3 tahun sebelum kenabiannya, Nabi sering melakukan sebuah kegiatan yang namanya uzlah, berkhalwat, melakukan sebuah tahanus, mungkin bahasa lainnya kontemplasi, semedi, menyendiri. Tidak serta-merta Nabi menyendiri. Tempat yang dijadikan tempat menyendirinya adalah di Jabal Nur, yaitu di Gua Hiro. Di 3 tahun sebelum usia 40, Nabi sering bermimpi, mimpinya mimpi nubuah, ar-ru'ya as-sidq atau ru'ya soleh. Ru'ya soleh artinya mimpi yang benar. Ada seberkas cahaya subuh yang kemudian dari mimpi-mimpi itu Nabi seolah-olah digerakkan oleh Allah untuk mengasingkan diri, di mana saat itu sedang merajalela sebuah kemungkaran di Mekah. Bapak Ibu hadirin, saat itu dinamakan era jahiliyah atau zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sesungguhnya yang dimaksudkan zaman kebodohan bukan karena orang-orang Mekah pada saat itu tidak punya pengetahuan. Peradaban mereka ketika itu sangat tinggi, perekonomian mereka begitu luar biasa. Tetapi yang dimaksudkan zaman jahiliyah adalah jahiliyah kebodohan dalam keimanan. Betapa tidak, setiap hari orang-orang Mekah minum khamar, mabuk setiap hari, berzina setiap hari, berjudi setiap hari. Bahkan hal yang sangat tragis, setiap seorang ibu melahirkan bayi wanita hanya ada 2 pilihan. Apakah dia harus menanggung aib atau malu, ataukah dia harus dikubur hidup-hidup. Ini adalah sebuah fakta kenyataan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Disuruh Nabi kita berkhalwat, menyendiri, tepatnya pada usia 40 tahun. Dan para ahli sejarah yang masyhur mengatakan peristiwa itu namanya peristiwa nuzulul Quran. Jibril datang dalam wujudnya yang asli. 2 kali Jibril datang kepada Nabi dengan wujudnya yang asli. Yang pertama pada saat menyampaikan wahyu pertama, lalu yang kedua saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. 600 sayap membentang dari Masyriq sampai ke Maghrib. Iqra ya Muhammad. Nabi kepayahan dan ketakutan, belum pernah Nabi begitu takut kecuali takut pada malam itu. Dipeluknya dan kepayahan, lalu membimbingnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi tidak bisa membaca, dia katakan ma'ana biqori ya Jibril, saya tidak bisa membaca ya Jibril. Tapi dituntutnya berkali-kali. Para hadirin sekalian, turunnya surat Al-Alaq menandai kenabian.
Itu sejarah, lintasan sejarah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu yang kedua fokus kita adalah hikmah dari peringatan ini sudah terpampang di depan sana itu. Dengan peringatan nuzulul Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai way of life-nya umat Islam. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian, melalui peringatan nuzulul Quran ini, mari kita back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tentu saja akan kita giatkan untuk belajar membacanya. Banyak di daerah sana, tapi kalau di sini tidak barangkali ya. Itu kadang-kadang kalau ada acara-acara khotmil Quran, nuzulul Quran, orang-orang malas untuk datang. Sudah mendengar kata Al-Quran sudah barangkali menakutkan begitu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sampai detik ini pada malam hari ini belum terbebas dari buta aksara Al-Quran alias belum bisa membaca Al-Quran, don't worry, jangan khawatir ya, jangan khawatir dan jangan ditutupi ketidakmampuan kita dalam hal membaca Al-Quran. Banyak pada Pak Haji Okta, pada Pak Haji Zainal, banyak guru-guru kita di sini, jangan malu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baiknya di antara kamu semua, man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an sama mulianya. Ya. Al-Qur'an itu Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan bahasa ini bisa dicerna. Saya sudah terbiasa mengatakan ini. Al-Quran itu diibaratkan seperti sebuah perjamuan Allah. Bapak Ibu, pernah kita hadir sebuah acara kenduri, acara pesta. Kalau yang mengundangnya itu orang ternama, terbayang oleh kita hidangan lezatnya. Al-Quran itu diibaratkan seperti sebuah perjamuan Allah. Rugi rasanya apabila kita tidak hadir di dalam perjamuan Allah tersebut. Dan lebih merugi lagi apabila kita tidak menyantapnya. Al-haya'u bi biladil Qur'an nikmatun. Orang yang hidup dalam naungan Al-Quran adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah. Para hadirin sekalian, Al-Quran itu sebagai asyifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani, kami turunkan Al-Quran itu sebagai asyifa, sebagai obat, sebagai penawar. Segala jenis apapun penyakitnya, Al-Quran adalah obatnya. Orang yang senantiasa resah, gelisah, gundah gulana yang berkepanjangan, termasuk penyakit fisik sekalipun, kalau kita yakin Al-Quran akan menjadi obatnya, ya. Dan hadirin sekalian, orang yang apabila di dadanya tidak ada Al-Quran, makanya inilah Al-Quran tidak usah ditakuti, dipelajari, dicintai. Inna fi jawbihil Quran kal baitil kharib. Orang yang apabila di dadanya tidak ada Al-Quran, itu diibaratkan seperti sebuah rumah tanpa penghuni. Bapak Ibu pernah melihat sebuah rumah kosong tidak ada penghuninya? Bisa dibayangkan kira-kira seperti apa keadaan rumah itu? Menyeramkan, menakutkan. Mungkin yang menghuninya adalah makhluk-makhluk halus, jin, setan, dedemit, dan seterusnya dan seterusnya. Boleh jadi kenapa kita sering dikendalikan oleh setan? Karena di dada kita tidak ada Al-Quran. Ya, baca setiap hari. Ayo kita, Bapak Ibu, ada yang sudah khatam Al-Qurannya? Dapat 1 juz? Alhamdulillah, ya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maksudnya adalah Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya akan memperoleh 1 kebajikan.
bi asyri amsalihha, satu kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. 3 huruf, 3 kali 10, 30 kebajikan. Ya, 30 kebajikan. Belum lagi setiap malam Jumat kita membaca suratul Yasin. Masya Allah. Ya, likulli syai'in qalbun, wa qalbun Qur'an Yasin. Segala sesuatu itu ada jantungnya, dan dikatakan para ulama jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Kalau kita membaca surat Yasin seolah-olah kita menghatamkan Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran harus kita cintai, harus kita gemari, harus kita jadikan pedoman. Insya Allah Bapak Ibu, jangan khawatir. Barangkali ada pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana saya setiap hari, bagaimana Al-Quran akan saya jadikan pedoman? Saya tidak mengerti arti yang saya baca. Jangan khawatir. Saya membuat sebuah ilustrasi, gambaran, perumpamaan, analogi. Mudah-mudahan ini tepat ya. Orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti, tidak memahami artinya, tidak usah khawatir. Akan tetap ada efek, ada dampak, ada pengaruh yang luar biasa pada diri kita. Ibarat orang mengambil air dengan menggunakan jaring. Bolehlah jaring dari kawat atau boleh jaring dari plastik. Apa yang terjadi? Tentu saja tidak akan dapat air itu. Tetapi apa yang terjadi? Jaring yang kita pakai untuk mengambil air, ataukah itu dari kawat, apakah dari plastik atau dari apa saja, itu akan menjadi bersih. Tidak ada lagi debu, tidak ada lagi kotoran. Orang yang setiap hari membaca Al-Quran, maka hatinya Allah akan jernihkan, Allah akan bersihkan, dan secara tidak langsung, secara perlahan-lahan tapi pasti Al-Quran menjadi hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Quran akan menjadi petunjuk, akan menjadi hidayah bagi manusia dan bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi nanti Al-Qurannya dibaca dengan suara yang indah. Ya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Bacalah Al-Quran itu, hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang indah. Boleh dipelajari kalau kita bisa bernyanyi dengan merdu. Kenapa kita tidak membaca Al-Quran dengan suara yang indah? Diperintahkan. Ada lagam-lagam Al-Quran, ada lagam bayati, ada lagam soba, ada lagam ziharka, ada lagam nahawan, ros, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yuk kembali kepada Al-Quran. Tadi Pak Haji Oktab ngobrol-ngobrol dengan saya. Memang sudah sebaiknya kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita menjadi siapapun kita, apakah menjadi seorang teknokrat, menjadi birokrat, menjadi seorang usahawan, negarawan, pedagang dan seterusnya, tetap Al-Quran sebagai way of life. Ada ilmu-ilmu dagang ada di Al-Quran. Kita tidak boleh melebihkan timbangan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah jelas Al-Quran menjelaskan. Menjadi siapapun kita nanti, tetap Al-Quran menjadi way of life-nya kita. Nah, inilah peringatan nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Mari kita niatkan, mudah-mudahan Al-Quran menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, dan Al-Quran lah nanti yang akan menjadi penolong kita baik di alam barzakh maupun di hari kiamat. Itu saja barangkali ya. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Ya, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sababiah pertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ahli Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim wa'afu anna ya karim wa'afu anna ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tadbiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tabtahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghlaqu biha anna baba sarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah ya Rabb. Berikan mereka kemuliaan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, pada saat ini, pada saat malam ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb, dalam rangka memperingati nuzulul Quran ya Allah ya Rabb. Kami bersyukur dan bertafakur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hamba golongan orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah, dan jangan jadikan hamba golongan orang-orang yang kufur kepadamu ya Allah. Salawat dan salam sampaikanlah kepada kami Nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami golongan orang-orang yang ahlul Quran, jadikanlah golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti dan saat di alam barzah nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.